Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Vicky Saputra, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya ingin mempresentasikan tugas hukum internasional. Yang pertama-tama, kedaulatan negara. Menurut Strong, kedaulatan merupakan kuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. Kedaulatan negara sebagai konsep dasar dalam hukum internasional, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hukum internasional. Dalam beberapa pengertian, banyak kalangan akademisi, jurnalis, politisi, dan juga pejabat internasional mengemukakan pendapat yang berbeda. Kemudian, kedaulatan memiliki arti yang berbeda dalam ilmu hukum, ilmu politik, sejarah, dan filsafat. Kedaulatan negara dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara, state sovereignty, dan kesederajatan equality antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya hak kesederajatan, equality, jurisdiksi wilayah maksudnya territorial jurisdiction, hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi. Fungsi peran hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang terdapat hubungan dengan masyarakat internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, antar negara dan negara dengan subjek hukum lainnya, bukan negara atau subjek hukum negara satu sama lain. Fungsi hukum internasional berkaitan dengan istilah kebijakan sebagai tujuan yang harus dilihat dalam hukum itu sendiri. Setiap kebijakan ditujukan secara umum pada perdamaian, keamanan, kerjasama, atau pada hal yang spesifik lagi. Peran hukum internasional sebagai suatu upaya untuk memelihara perdamaian dan mengabaikan atas segala bentuk peraturan yang tidak menyukai peraturan terkait dengan kebijakan tinggi, high policy, yakni berkaitan dengan isu perdamaian atau perang. Dan kemudian seperti permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Palestina, idealnya harus merasa bagian dari permasalahan umat Islam pada umumnya. Rasa persaudaraan Islam yang tumbuh berkembang dimanapun umat Islam berada menjadi alternatif utama dalam pemecahan masalah umat Islam dan negara Palestina hari ini dan di masa datang. Aman, sukses, menghormat, menggoncangkan entitas Yahudi. Dalam menghadapi suatu permasalahan, Dewan Keamanan PBB merupakan suatu organ yang berperan penting dalam menyelesaikan konflik internasional, misalnya konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi pada tahun 2008-2009. Dalam menghadapi suatu peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina tidak terlalu berperan penting, hanya saja isi dari resolusi tersebut yang ada yang tertera dengan kata yang bagus, kemudian DKPBB mengeluarkan resolusi tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi resolusi tersebut sehingga resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Israel dan Israel tidak mau menjalankan resolusi tersebut. Dikaitkan dengan fungsinya, kewenangan Dewan Keamanan PBB diatur berdasarkan piagam PBB. Ini bertujuan agar mendasari kewenangan Dewan Keamanan PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB agar terwujudnya prinsip dan tujuan dalam hukum internasional. Terima kasih.
cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.